Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid. Oke, ini adalah iPad Air generasi kelima atau iPad Air M1 yang sudah diinstal dengan iPadOS 16 versi beta. Yang menurut gue game changer, tapi ada tapinya. Kita akan bahas lebih lanjut tentang iPadOS 16 di video kali ini, tapi sebelum itu gue perlu mengingatkan dulu ke teman-teman bahwa iPadOS 16 ini masih versi beta ya. Jadi gue sangat tidak merekomendasikan kalian buat install iPadOS 16 sekarang, terutama buat kalian yang menggunakan iPad untuk pekerjaan, karena masih belum stabil. Oke, pertama-tama langsung aja kita cek dulu iPad mana aja nih yang kebagian iPadOS 16. So, ini dia list iPad apa aja yang akan kompatibel dengan iPadOS 16, mulai dari iPad mini generasi 5 ke atas, iPad generasi 5 ke atas, iPad Air generasi 3 ke atas, dan seluruh model iPad Pro. Untuk fitur dari iPadOS 16 yang pertama, kita akan mulai dengan yang ringan terlebih dahulu, yaitu Weather App, atau aplikasi untuk cek cuaca yang akhirnya ada di iPad. Aplikasi Weather ini memang bagus sama seperti yang ada di iPhone, dengan animasi dan juga informasi yang detail. Nggak banyak yang bisa dibahas dari aplikasi ini, karena untuk sekedar cek cuaca aja dan tampilannya juga masih mirip seperti yang ada di iPhone. Tambahan yang nice to have sih, tapi semoga Apple juga segera buat kalkulator untuk iPad. Karena sampai hari ini entah kenapa masih belum ada kalkulator untuk iPad. Untuk lock screen di iPadOS 16 hanya tampilan font angkanya aja yang mirip seperti lock screen di iOS 16. Tapi sayangnya nggak ada yang bisa di-customize seperti di iOS 16 pada iPhone. Next, kita ke fitur baru yang ramai banget dibahas oleh banyak pengguna iPad, yaitu Stage Manager. Apa sih fitur Stage Manager ini? Oke, Stage Manager merupakan fitur atau cara baru untuk multitasking di iPad. Karena sekarang, setiap aplikasi yang sedang kalian buka, window-nya bisa kalian tampilkan di waktu yang bersamaan hingga 4 aplikasi sekaligus. Dan bisa kalian atur juga size window-nya mau seberapa besar. Jadi sekarang, setiap window-nya bisa tumpang tindih satu sama lain, dan bisa kalian geser-geser juga senyamannya kalian. Nah, walaupun kalian bisa atur posisi window-nya, tapi fitur Stage Manager ini nggak kasih kalian 100% fleksibilitas ya, untuk taruh window-nya di mana aja. Karena udah ada spot-spotnya gitu yang ditentukan sama Apple. Selain itu, ukuran window-nya juga bisa kalian atur dari yang ukuran besar, hingga seperti tampilan iPhone gitu. Tinggal geser aja garis warna hitam di pojok kiri atau kanan bawah aplikasi yang sedang kalian buka. Jadi mungkin kalian bisa atur dari aplikasi yang paling banyak kalian gunakan, ukurannya paling besar, sampai yang untuk sekedar view aja, misalnya YouTube, kalian bisa atur window-nya supaya lebih kecil karena hanya untuk nonton. Nah, gue juga notice beberapa aplikasi ada yang nggak bisa dikecilin sampai terlalu kecil window-nya, karena penggunaan aplikasinya jadi kurang maksimal kalau window-nya kecil. Contohnya Adobe Lightroom yang akan kasih warning kalau ukuran window-nya kekecilan. Karena memang kurang maksimal ya kalau edit foto ukuran tampilannya sekecil itu. Selain itu, YouTube Studio juga entah kenapa nggak bisa terlalu kecil window-nya padahal bukan aplikasi editing. Tapi tenang aja, untuk kebanyakan aplikasi bisa kalian atur ukuran window-nya. Kalau kalian mau buka aplikasi baru, kalian juga bisa langsung drag aja ke aplikasi yang sedang kalian buka, yang menurut gua merupakan tambahan fitur yang bagus. Oh iya, di bagian kiri layar, ini adalah list aplikasi apa saja yang sedang aktif, jadi kalau kalian buka lebih dari 4 aplikasi sekaligus, aplikasinya akan muncul di bagian kiri layar ini. Untuk mengaktifkan fitur Stage Manager, kalian tinggal klik aja logo Stage Manager di Control Center iPad kalian. Dari pengalaman gue menggunakan fitur Stage Manager di iPadOS 16, awalnya terasa aneh ya, karena nggak terbiasa dengan tampilan seperti ini di iPad. Terbiasanya tuh dengan cara split view kalau di iPad, yang tentunya masih ada juga kalau kalian nggak mau menggunakan Stage Manager. Tapi semakin lama, gue mulai merasakan manfaat dari fitur Stage Manager ini yang sepertinya akan gue gunakan lebih sering lagi ke depannya. Contoh kegiatan yang paling sering gue lakukan adalah sambil nonton YouTube, sambil buat skrip, terus juga browsing, dan kadang ditambah lagi dengan email. Dan fitur Stage Manager ini berfungsi dengan baik, nggak lemot juga walaupun buka beberapa apps sekaligus. Masih berhubungan dengan Stage Manager, sekarang kalian juga bisa menghubungkan iPad Air atau iPad Pro kalian ke external display dengan resolusi up to 6K. Dan tampilannya juga full satu layar tanpa black bars. Keuntungan lainnya kalau kalian menggunakan Stage Manager dengan external display adalah kalian bisa buka hingga 8 aplikasi secara bersamaan. Jadi ada 4 aplikasi yang ditampilkan di external display, dan 4 aplikasinya lagi ditampilkan di iPad. Nah, sayangnya gue tidak menggunakan external display, jadi gue tidak bisa menunjukkan secara langsung bagaimana pengalaman menggunakan fitur ini. Tapi kalau dari yang gue lihat pengalaman orang-orang yang menggunakan external display, tampaknya fitur ini berjalan dengan lancar sih. Buat kalian yang menggunakan external display, fitur ini wajib dicoba nih. Next, di iPadOS 16 juga ada fitur tambahan untuk mengatur tampilan UI iPad kalian, supaya bisa memberikan extra space di bagian menu display zoom yang namanya More Space. Jadi fitur ini akan menyesuaikan ukuran teks, icon, dan sebagainya menjadi lebih kecil, supaya memberikan ruang lebih untuk tampilan UI iPad kalian.
Menurut gue fitur ini lebih terasa perbedaannya kalau kalian lagi menggunakan iPad kalian untuk kegiatan yang berhubungan dengan scrolling. Karena kalian bisa lihat lebih banyak informasi dalam sekali scroll dibandingkan yang mode standar. Tapi gue kurang merekomendasikan fitur penyesuaian UI ini kalau kalian merasa ukuran teks, icon, dan sebagainya jadi terlalu kecil dan susah dilihat karena memang jadi lebih kecil. Next ada fitur yang namanya Reference Color. Fitur ini akan memanfaatkan iPad Pro kalian sebagai layar tambahan untuk cek warna, color grading, dan sebagainya yang berhubungan dengan warna. Kalian bisa menggunakan iPad Pro-nya aja sebagai device utama untuk cek warna, atau sebagai display tambahan yang dihubungkan ke Mac atau MacBook menggunakan Sidecar. Tapi sayangnya fitur ini hanya tersedia untuk iPad Pro 12,9 inci dengan Liquid Retina XDR display. Jadi untuk iPad Air, iPad mini, iPad biasa, semuanya tidak bisa menggunakan fitur ini. Selain itu, ada beberapa fitur iOS 16 yang juga tersedia di iPadOS 16, yaitu Live Text untuk video. Jadi kalau kalian mau copy-paste suatu teks dalam video, kalian tinggal hold aja teks tersebut, lalu kalian bisa copy-paste, look up, translate, dan sebagainya. Di iPadOS 16 ini juga diberikan fitur untuk mengangkat subjek dari background untuk foto dan video, atau yang dikenal dengan istilah Live Objects. Jadi cara menggunakannya sama seperti iOS 16 pada iPhone, kalian tinggal hold dan agak tekan aja subjek yang mau kalian pisahkan dari background, lalu bisa kalian drag atau copy-paste ke aplikasi lain. Fitur yang keren ya, dan menurut gua kalau di iPad penggunaannya bisa lebih luas lagi, misalnya untuk edit thumbnail video YouTube seperti ini, kalian nggak perlu lagi bawa ke Photoshop untuk pisahin dari background, tapi tinggal mengandalkan fitur Live Object ini. Kecuali mungkin kalau fotonya yang agak rumit, banyak detailnya, mungkin masih perlu manual menggunakan Photoshop. Tapi kalau fotonya yang simple-simple aja, menurut gue sih, fitur Live Object ini bisa kalian andalkan karena cuttingannya juga termasuk rapi. Apple juga memberikan update untuk sistem files di iPad. Jadi sekarang, kalian bisa lihat ukuran folder di files, dan kalian bisa ganti file extension juga. Misalnya file JPEG mau diganti ke PNG. Next, Apple juga memperkenalkan aplikasi baru untuk iPad, yaitu Freeform, yang untuk saat ini belum rilis ya. Jadi aplikasi Freeform ini bisa digambarkan sebagai aplikasi untuk berkolaborasi kalau kalian ada project dengan sebuah grup atau tim. Dan kalian bisa bekerja secara real time. Jadi kalau kalian mau tulis ide kalian, terus ada teman kalian yang tambahin, terus juga ada yang mau share foto atau video ke Freeform board, itu semua bisa dilakukan secara real time. Menurut gue ini aplikasi yang keren banget sih, karena akan sangat memudahkan berbagai pekerjaan yang sifatnya tim. Jadi nggak perlu lagi buka beberapa aplikasi sekaligus, terus di share screen, tapi semuanya bisa dilakukan dalam satu aplikasi yang namanya Freeform, dan untuk video call-nya menggunakan FaceTime. Bahkan kalau aplikasi ini berfungsi dengan lancar, bisa sangat bermanfaat buat kalian yang sedang melakukan studi, terutama untuk mengerjakan group project. Oke, overall iPadOS 16 ini dari pengalaman gue secara mengejutkan ternyata berjalan dengan sangat lancar di iPad Air generasi kelima, walaupun masih versi beta loh. Dan iPadOS 16 ini menurut gue punya banyak fitur baru yang bagus ya. Nah, kembali ke tapi yang gue sempat mention di awal tadi, tapinya ini adalah beberapa fitur besar yang ada di iPadOS 16 itu hanya tersedia untuk iPad dengan chip M1. Fitur seperti Stage Manager, terhubung ke external display, reference mode, itu semua hanya tersedia untuk iPad dengan chip M1. Jadi untuk iPad Pro tahun 2020 pun nggak dapat fitur-fitur ini di iPadOS 16, walaupun hitungannya masih lumayan baru ya iPad Pro tahun 2020. Kalau kita beli iPad kan pasti kita berencana untuk menggunakan iPad tersebut untuk jangka panjang. Tapi sayangnya malah nggak kebagian fitur-fitur penting seperti ini. Nah, makanya di video review iPad Air M1 yang kemarin, gue sempat mention buat kalian yang berencana untuk membeli iPad dalam waktu dekat ini atau saat-saat ini. Terus kalau kalian ada budget lebih, dan kalau kalian berencana untuk menggunakan iPad tersebut dalam jangka panjang ke depan, gue sangat menyarankan lebih baik langsung ambil yang iPad dengan chip M1. Entah itu mau yang seri Pro atau yang seri Air. Karena gue yakin kedepannya akan lebih banyak lagi fitur-fitur baru yang lebih dikhususkan untuk iPad dengan chip M1. Tapi kalau kalian nggak merasa fitur-fitur itu penting, mungkin kalian hanya menggunakan iPad untuk konsumsi media, misalnya untuk nonton YouTube atau Netflix dan sebagainya, well, kalian nggak perlu terlalu pusingin kalau iPad kalian nggak kebagian fitur-fitur yang dikhususkan untuk M1. iPad kalian tetap bisa berfungsi dengan baik kok. Oke, gue rasa segitu aja untuk video kali ini tentang iPadOS 16. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Fitur apa sih yang menjadi favorit kalian di iPadOS 16 kali ini? Coba share di kolom komentar ya. Oh iya, ngomong-ngomong, minggu lalu gue juga udah buat video tentang iOS 16. Kalau kalian yang mau tahu lebih lanjut tentang iOS 16, ada fitur apa aja, bisa cek di video tersebut. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh banget untuk klik tombol like yang di bawah, atau bisa juga dengan subscribe, supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!